البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Ar-Rafidah. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu Ar-Rafidah min ar-rafat wa huwa at-tark. Rafadah artinya adalah taraka, meninggalkan. Yang lain mengatakan rafadah adalah rad, yaitu menolak. Dan itu semua mungkin. Summu bidzalika li annahum qalu li Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini kurang Ali. Yang betul adalah Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tabarra'un qalu tabarra' minasyaikhain Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka dikatakan Rafidah karena mereka berkata kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Zainul Abidin. Ini Zaid bin Ali Zainul Abidin. Yaitu hendaknya Anda berlepas diri dari dua syekh, yaitu Abu Bakar dan Umar, baru kami akan menolong Anda. Padahal sudah mereka sudah sepakat untuk menolong beliau di dalam menghadapi pemerintah Bani Umayyah. Tapi ketika pemerintah Bani Umayyah sudah mengirim pasukan, ternyata orang Rafidhahnya membuat ujian semacam ini, enggak sejak awal mengucapkan itu. Sudah terlanjur beliau dicap sebagai pemberontak. Sekarang mereka akan meninggalkan beliau kalau beliau tidak mau mengucapkan berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Maka Husain bin Ali Zaid bin Ali mengatakan, ma'adzallah wazira jaddi. Saya berlindung kepada Allah dari sikap tadi. Dua orang tadi adalah wazir, yaitu menteri bagi kakekku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Oleh karena itulah mereka meninggalkan beliau. Akhirnya beliau berperang sendirian melawan ribuan pasukan Bani Umayyah. Maksudnya sendirian dalam artian bersama sekitar 200 orang saja yang setia pada beliau. Zaid. Iya. Zaid bin Ali ini. Kemudian ketika mereka meninggalkan beliau, maka mereka mengatakan antumur Rafidah, idhabu wa antumur Rafidah. Pergilah kalian karena kalian itu adalah Rafidah. Marhaban. Dikata Rafidah karena apa? Mereka menolak untuk apa? Untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Tayyib, sumu Rafidah, mereka dinamakan sebagai Rafidah. Wan nisbah Rafidhi, penisbatannya adalah orangnya dikatakan Rafidhi. Wa Rafidah firaqun syatta. Rafidah sendiri adalah firqah yang beraneka ragam. Di antaranya adalah apa? Asalnya adalah Syiah, kemudian Syiah terbagi 12, di antaranya adalah Rafidah. Kemudian Rafidah sendiri terbagi-bagi karena hawa nafsu itu akan menyebabkan perpecahan memang. Wa qad takaffala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah bi bayani madhhabihim. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah telah menjamin kita, maksudnya beliau telah memberikan menyelesaikan tugas dengan apa? Menjelaskan madhab Rafidah wa raddi alaihim, dan membantah mereka fi kitabih Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah Nabawiyah. Sebenarnya kitab ini adalah untuk membantah siapa itu, kalau nggak salah Murtadha Al-Mutahhari yang menulis kitab Minhajul Karamah. Kitab besar punya orang Rafidah dan di dalamnya penuh dengan akidah Mu'tazilah. Kitab itu disusun oleh orang jahat tadi, diberikan kepada Raja Tartar langsung masuk Islam. Apakah ini jasa yang layak dipuji? Oh, dia berjasa membuat Raja Tartar masuk Islam, padahal ulama tidak mampu. Bukan. Ini tidak layak dipuji karena apa? Untuk apa dia masuk Islam kalau kemudian akan mengeluarkan dia dari Islam lagi? Ini nggak ada faedahnya. Sebagaimana penjelasan para ulama, tidak ada gunanya kita memuji orang jamaah tabligh mengatakan oh dia berjasa, ribuan orang masuk Islam. Kenapa? Kata para ulama, mereka orang jamaah tabligh hanya memindahkan orang kafir dari salah satu sisi neraka ke sisi neraka yang lain. Bukan betul-betul dikeluarkan dari neraka menuju kepada surga. Itu baru jasa yang besar. Tapi enggak ada gunanya kalau sekedar apa? Mengganti nama tapi sebenarnya adalah masuk neraka juga. Jamaah tabligh itu adalah syiriknya syirik besar. Orang yang masuk Islam melalui jamaah tabligh enggak ada gunanya. Kecuali kalau orangnya kemudian bertaubat dan betul-betul ikut Islam yang benar. Maka seperti ini, tidak layak Murtadha Mutahhari, dia adalah orang Rafidhi besar.
Tidak layak dikatakan berjasa memasukkan Raja Tartar kepada Islam. Islam apa? Kalau ujung-ujungnya adalah meyakini Al-Quran itu tidak sempurna, Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu dan seterusnya. Nggak ada gunanya kalau sekedar nama Islam tapi ujung-ujungnya adalah kekufuran. Dan memang ini adalah membuat orang-orang terpana pada waktu itu. Siapa yang mampu membujuk Raja Tartar untuk masuk Islam? Ternyata dia mampu. Tapi ternyata apa? Islam apa yang dimaksudkan? Islam yang meyakini bahwasanya para wali itu lebih tinggi derajatnya daripada para nabi. Makanya boleh para wali membuat syariat sendiri. Ya, ini apa gunanya Islam yang semacam itu? Tayyib. Maka ketika berita itu disampaikan kepada Syekhul Islam dengan kitab tadi, maka Syekhul Islam langsung duduk. Kemudian beliau menulis kitab Minhajus Sunnah. Sebagiannya menjadi 2 jilid, sebagian menjadi 4 jilid, tergantung pencetaknya. Itu adalah kitab yang sangat besar. Kemudian kita lanjutkan, wa yulaqabuna bisyiah, dan mereka juga dijuluki sebagai Syiah. Tapi ini adalah julukan yang palsu. Mengatakan Syiah tapi arti Syiah adalah pengikut, karena asalnya adalah Syiatul Ali. Padahal mereka sendiri membuat Ali bengang dan membuat Ali tertipu banyak sekali. Demikian pula dari kalangan para tabi'in, dari kalangan Ahlul Bait. Mereka mengatakan kalian tidak betul-betul setia pada kami, tapi kalian hanya tata'akkalu nabina. Kalian hanya mencari makan dengan nama kami, nama Ahlul Bait. Karena kaum muslimin cinta pada Ahlul Bait. Tayyib. Wa kana hadzal laqabu fil asl lilladzina alifuhu fi hayatih. Sebenarnya julukan ini hanyalah diberikan pada asalnya untuk orang-orang yang alifu, orang-orang yang akrab dengan Ali. Harusnya disebutkan hunya ini kembali ke siapa dulu? Karena lafaz Ali belum disebutkan kan tadi, kecuali dalam nasabnya. Tapi tidak dikatakan hunya kembali ke siapa. Asal dari julukan Syiah ini adalah diberikan kepada orang-orang yang akrab dengan Ali di masa hidupnya Ali, seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad Ibnul Aswad Al-Kindi, Ammar bin Yasir, dan yang lain-lain. Dan inilah yang dipuji oleh orang-orang Syiah, bahwasanya seluruh sahabat Nabi itu kafir kecuali sekitar 13 orang saja di antaranya yang disebutkan ini. Memang mereka adalah mengkafirkan para sahabat, orang-orang Syiah. Syiah yang dimaksudkan adalah Syiah Rafidhah. Adapun kalau Syiah yang mereka itu mengikuti Zaid bin Ali tadi, dikatakan Zaidi, maka tidak sampai seperti itu. Tayyib. Wa kana ini sudah. Summa sara ba'da dzalika laqaban ala man yara tafdilahu ala kulli sahabah. Kemudian julukan Syiah itu menjadi laqab, menjadi julukan bagi orang yang memandang bahwasanya Ali lebih utama daripada setiap sahabat. Ini adalah bid'ah tentunya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih beliau mengatakan, kalau aku mendengar ada salah seorang dari kalian mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia dengan haddul firyah, yaitu 80 kali sebat. Kenapa? Karena ini adalah firyah, kedustaan. Kemudian Ali menyebutkan bahwasanya di zaman Rasulullah yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian semua orang diam. Dalam lafaz yang lain adalah Utsman, kemudian baru Ali. Baik. Tidak sampai kafir orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, tapi ini adalah kebid'ahan. Dan ini adalah bid'ahnya Zaidiyah. Baik. Adapun yang kafir adalah yang sampai tingkat yang kita sebutkan tadi itu, masalah mengatakan Al-Qur'an tidak sempurna dan sebagainya. Al-Quran yang di kalangan kaum muslimin sekarang. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wa yara umuran ukhra la yardaha Ali, dan memandang urusan yang lain yang tidak diridhoi oleh Ali. Yarhamukallah, yaitu memandang bahwasanya Ali lebih berhak dengan kekhilafahan daripada Abu Bakar dan Umar, dan ini juga bukan sesuatu yang benar dan Ali tidak ridho itu. Wala ahadun min dzurriyyatih, dan tidak ada seorang pun dari keluarganya yang ridho itu. Bukan masalah kekuasaan sekarang untuk yang keluarganya, tapi masalah mengangkat Ali sampai ke derajat Nabi, bahwasanya Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Gimana Jibril salah? Lalu Allah diam saja, lalu setelah itu Allah Ta'ala, ya sudahlah, terpaksa dah kita kasih mukjizat pada Muhammad aja. Salah selama 23 tahun. Ini nggak mungkin Allah Ta'ala mengatakan ya sudah terpaksa. Baik. Kemudian wala ghairuhum mimman yuqtada bih, adapun para ulama yang diteladani selain mereka,
tidak akan ridho dengan ucapan-ucapan tadi. Baik. Sampai sebagian dari orang-orang Rafidhah mengatakan itu apa itu namanya, bopeng-bopeng yang di wajah bulan itu adalah hasil dari apa, ukiran Ali, mengukir dengan pedangnya itu. Wah, hebat sekali. Nggak tahu naik apa itu. Baik. Qala fil Minhaj, Syekhul Islam berkata dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah yang kedua, nomor yang muka surat 91, summu bisyiah, mereka dinamakan sebagai Syiah lamma iftaraqan nasu firqatain, manakala orang-orang terpecah menjadi dua kelompok. Firqatun syaya'at auliya Utsman, satu kelompok mengikuti para wali Utsman. Wali Utsman adalah siapa? Yaitu Bani Umayyah. Karena Utsman memang apa, dari kalangan Bani Abdi Manaf, dan Bani Umayyah itu adalah pecahan dari Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah pecahan dari Bani Abdi Manaf. Maka ketika Utsman meninggal, Utsman terbunuh, walinya yaitu siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah sebagai waliyud dam. Beliau berhak menuntut pembalasan. Maka orang-orang yang mendukung Muawiyah ini dikatakan sebagai apa? Sebagai Syi'atu Utsman. Wa firqatun syaya'at Ali, dan satu kelompok lagi mengikuti Ali radhiyallahu anhu. Walam yakunu yusammuna Rafidhah fi dzalikal waqt, pada waktu itu mereka belum dinamakan sebagai Rafidhah. Wa inna ma summu Rafidhah lamma kharaja Zaid bin Ali bin al-Husain. Mereka itu dinamakan Rafidhah yaitu ketika Zaid bin Ali bin Husain itu memberontak fil Kufah, di Kufah, fi khilafati Hisham bin Abdul Malik, pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Fasa'alat Syiah, maka orang-orang Syiah meminta kepada Zaid, bertanya pada Zaid an Abi Bakar wa Umar, tentang Abu Bakar wa Umar. Fatarahhama alaihima, maka beliau mendoakan rahmat untuk Abu Bakar dan Umar. Farafadahu qaum, maka sekelompok dari Syiah menolak Zaid. Faqal rafattumuni, kalian menolak aku. Fasummu Rafidhah, maka mereka dinamakan sebagai Rafidhah. Wa tawallahu qaum, sementara satu kaum yang lain masih setia kepada Zaid. Fasummu Zaidiyah, mereka dinamakan sebagai Zaidiyah. Lintisabihim ilaih, karena mereka menisbatkan diri kepada Zaid. Intaha. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Mas ketika ada dua kelompok macam tu. Iya, baru dua kelompok. Tidak Zaidiyah, Antara apa? Antara Rafidhah dengan Zaidiyah, mereka sendiri bermusuhan dulu. dengan sunnah. Yang lebih dekat dengan sunnah adalah Zaidiyah. Lebih dekat dalam artian itu tadi, yaitu tidak sampai mengkafirkan sahabat dan sebagainya. Kenapa? Iya, mayoritas dari mereka adalah Zaidiyah. Adapun yang Rafidhah itu hanya sekitar 20% atau mendekati 20%. Di seluruh Yaman. Di Yaman. Akidahnya boleh diterima. Akidahnya? Jadi makmum. Oh, boleh. Masalah jadi makmum boleh. Mereka adalah masih muslimin walaupun bid'ah, hayya ala khairil amal. Adanya aja salah. Dan juga apa, nanti kalau sholat tangannya nggak bersedekap di depan, tapi apa, langsung turun ke bawah. Itu Zaidiyah. Sholatnya masih sah, tetapi apa, ya dosa banyak. Rafidhah pun macam tu juga, tangan ke bawah. Iya, cuma apa, akidahnya lebih aneh-aneh lagi. Baik.